Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya semuanya? Apakah baik? Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah. Kalau begitu, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh salah satu teman kita. Hari ini yang jadwal memimpin doa siapa ya? Saya, Bu. Silakan Junior. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, yuk kita bareng-bareng berdoa dulu. Berdoa dimulai. Terima kasih Junior. Selanjutnya, Ibu akan mengirimkan link presensi kehadiran di chat Zoom. Linknya sudah Ibu kirim, kalian bisa langsung isi ya presensi kehadirannya. Baik, Bu. Alhamdulillah, ini sudah Ibu cek, semuanya sudah mengisi link presensi kehadiran, dan Alhamdulillah semuanya sudah join di room Zoom pada pagi hari ini. Nah, sekarang coba yang jilbabnya masih berantakan, yang bajunya masih berantakan, coba dibenerin dulu sebelum kita mulai belajar. Good. Nah, kan makin cantik-cantik dan ganteng-ganteng kalau begini. Selanjutnya, Ibu ingin murid-murid Ibu duduk yang tegak karena kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama. Baik, kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama. Sekarang Ibu mau tanya, murid-murid Ibu semuanya sudah menyiapkan buku dan alat tulisnya untuk belajar? Sudah, Ibu. Sudah siap. Bagus, berarti semuanya sudah siap ya untuk belajar? Sudah, Ibu. Ya. Ibu mau dengar siapnya dulu dari murid-murid Ibu. Mana dia siapmu? Ini dia siapmu. Mana? Ini. Mana? Ini. Mana? Ini. Oke, berarti semuanya sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi. Nanti yang bisa jawab boleh raise hand terlebih dahulu ya. Ibu mau tanya, murid-murid Ibu masih ada yang ingat nggak ya pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa aja? Lutfita raise hand, silakan Vita. Oke, Bu, saya mau menjawab. Jadi, pertemuan sebelumnya kita bermain peran, Bu. Kita memerankan peran-peran yang ada pada tokoh dongeng. Good, benar ya yang dikatakan Vita bahwa pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bermain peran memerankan tokoh yang ada di dongeng. Nah, pada hari ini kita masih akan melanjutkan pembelajaran kita masih tentang dongeng nih. Kita akan mengetahui pesan moral apa saja yang terkandung di dalam sebuah dongeng. Gue share screen dulu ya. Nah, ini adalah kompetensi inti yang akan kita lakukan pada hari ini. Ada 4 ya, anak-anak. Selanjutnya juga ada kompetensi dasar, yaitu ada 2. Yang pertama, menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual dengan tujuan untuk kesenangan. Dan yang kedua, memeragakan pesan dalam dongeng sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama, nanti Ibu bersama kalian akan mengamati teks dongeng yang berjudul Petani yang Baik Hati. Nah, nanti dari teks dongeng itu, kalian dapat mencocokkan setiap paragrafnya dengan gambar yang nanti Ibu sediakan. Yang kedua, nanti kita akan menonton video dongeng Petani yang Baik Hati. Nah, setelah nanti kalian menonton video, Ibu harap nanti kalian akan mengetahui pesan apa saja yang terkandung di dalam video tersebut. Dan yang ketiga, Ibu akan mengajak kalian bermain melalui papan permainan mendongeng. Nah, nanti di situ akan Ibu jelaskan lebih lanjut cara bermainnya bagaimana. Nah, ngomong-ngomong tentang dongeng, Ibu ada satu pertanyaan. Kira-kira murid-murid Ibu masih ingat nggak ya apa itu dongeng? Coba kali ini Ibu minta kalian semua menjawab melalui link Mentimeter yang Ibu kirimkan di chat Zoom. Itu dia, linknya sudah Ibu kirim ya. Coba sekarang diisi semuanya, dijawab pertanyaan Ibu, apa itu dongeng? Wah, ternyata udah banyak yang ngisi ya.
Good. Cerita fantasi bisa, cerita rakyat, cerita yang menyenangkan. Nah, Ibu akan mengingatkan kembali definisi lengkap dari dongeng. Nah, arti lengkapnya yaitu dongeng merupakan suatu cerita yang tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Dongeng ini bersifat menghibur dan memiliki pesan moral positif yang dapat diambil. Selanjutnya, di sini Ibu memiliki video dongeng yang berjudul Petani yang Baik Hati. Nah, nanti Ibu minta kalian simak video ini dengan baik. Nah, setelah nanti kita menonton tayangan video dongeng ini, kalian akan menuliskan apa saja pesan moral yang terdapat di dalam dongeng petani yang baik hati dan juga apa saja sih perbuatan baik sang petani, gitu ya. Paham? Paham, Bu. Baik. Petani yang baik hati. Suatu hari, tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Itu dia ya anak-anak, dongeng tentang petani yang baik hati. Sekarang Ibu akan menampilkan teks dongeng petani yang baik hati. Nah, di sini ada paragraf yang terpisah-pisah, ada 5 paragraf dan juga ada 5 gambar. Jadi nanti anak-anak akan mencocokkan satu paragraf dengan satu gambar. Paham anak-anak? Paham, Bu. Baik, kalau begitu boleh masing-masing dibaca dulu paragraf 1 dan 2 dulu. Nah, siapa nih yang sudah siap untuk menjawab paragraf 1 dulu? Siapa yang bisa menjawab paragraf 1 mencocokkan dengan gambar? Saya, Bu. Boleh, silakan Junior. Ya, paragraf 1 itu pasangannya adalah gambar B, Bu. 1 dengan B. Alasannya apa Junior? Karena gambar B itu menunjukkan sang petani membawa burung pipit yang kakinya patah ke rumah petani, Bu. Good, pintar Junior. Benar ya. Paragraf nomor 1 pasangannya adalah gambar B. Baik, semuanya sudah berhasil ya menjawab dengan benar dari paragraf 1 sampai paragraf 5. Sudah bisa mencocokkan paragraf dengan gambarnya. Setelah kalian menonton video dongeng petani yang baik hati ini, Ibu ingin bertanya ke kalian, ada 2 pertanyaan di sini, yaitu apa saja pesan moral yang dapat diambil pada dongeng petani yang baik hati dan juga perbuatan baik petani. Nah, tapi kalian menjawabnya ini tidak di Zoom ya, jadi nanti Ibu akan membagikan link Jamboard. Sudah Ibu kirim ya link Jamboardnya di chat Zoom. Bisa langsung kalian klik aja. Nah, di situ ada 2 pertanyaan. Nih, coba masing-masing dari kalian boleh langsung dijawab ya di sini. Wah, udah banyak banget ya yang jawab pesan moral dan perbuatan baik sang petani. Nah, dari pesan moral dan perbuatan baik petani ini, Ibu lihat sudah bagus ya, semuanya sudah benar sesuai dengan isi dongengnya. Berarti semua murid-murid Ibu dari awal sampai sekarang memperhatikan materinya dengan baik. Selanjutnya, Ibu akan mengajak kalian bermain anak-anak, yaitu bermain papan permainan mendongeng. Di sini akan Ibu jelaskan terlebih dahulu ya cara bermainnya. Jadi di sini ada 4 pion, yaitu pion berwarna biru, hijau, merah, dan kuning. Nah, setiap pion ini mewakili kelompoknya. Kalau pion biru kelompok 1, pion hijau kelompok 2, pion merah kelompok 3, dan pion kuning kelompok 4. Nanti setiap pion akan berjalan dari garis start ke garis finish. Dan jalannya menggunakan dadu yang akan dikocok, digulirkan. Nah, di setiap perjalanan ada kotak-kotak yang berisi pos pertanyaan dan pos kesempatan. Kalau pos kesempatan itu isinya nanti surprise, nanti kalian akan menjalankannya sendiri. Nanti kita lihat bareng-bareng. Nah, kalau pos pertanyaan ini isinya ada beberapa gambar yang mewakili dongeng. Jadi nanti setiap kelompok akan membuat cerita dongeng versi kelompoknya masing-masing. Tapi yang bikin ceritanya tidak hanya sendiri, melainkan setiap anggota kelompok harus ikut bikin ceritanya. Nah, untuk pembagian kelompoknya seperti kemarin ya, seperti pertemuan sebelumnya, bahwa kelompok 1 kemarin ketua kelompoknya Lutfita, kelompok 2 ketua kelompoknya Junior, kelompok 3 Nuril, kelompok 4 April. Nanti anggota kelompoknya harus ikut berdiskusi ya. Sampai sini paham dengan penjelasan Ibu? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, alhamdulillah. Kalau begitu kita mulai ya. Dari garis start. Nah, semuanya sudah di garis start nih. Kelompok 1 kalau udah siap boleh hitung 1 sampai 3 untuk menggulirkan dadu.
Baik, Bu. Saya siap, Bu. Hitung ya. 1, 2, 3. Dapat 5. Langsung dapat pos kesempatan, yaitu isinya maju 2 langkah kelompok 1. Nah, setelah maju 2 langkah, ada pos pertanyaan. Kelompok 1 sudah siap untuk membuat cerita dongengnya? Siap, Bu. Nah, ini dia gambarnya. Wah, gambar apa ya ini kelompok 1? Gambar bawang putih, bawang merah bukannya, Bu? Benar, bawang putih dan bawang merah. Coba sekarang kelompok 1 bikin cerita dongengnya. Baik, Bu. Saya izin mewakilkan teman-teman dari kelompok 1 ya, Bu. Jadi ceritanya, di sebuah desa tinggallah seorang ibu yang hidup dengan 2 anak perempuannya, yaitu bawang merah dan bawang putih. Bawang merah dan bawang putih memiliki kepribadian yang berbeda. Bawang putih memiliki sifat yang rajin, baik hati, jujur, dan rendah hati. Sementara bawang merah memiliki sifat yang malas, sombong, dan iri hati. Nah, cerita yang kelompok 1 buat ini sudah sesuai ya dengan gambarnya. Bagus kelompok 1. Nah, selanjutnya sekarang giliran kelompok 2. Nah, semuanya sudah sampai garis finish. Selamat kepada kelompok 1 karena sudah sampai garis finish yang paling pertama. Nah, kita tepuk tangan semuanya. Oke, bagaimana permainannya? Seru? Menyenangkan? Seru, Bu. Senang. Alhamdulillah kalau semuanya senang. Sekarang Ibu akan membagikan soal latihan atau soal evaluasi. Nah, sudah Ibu kirimkan ya di grup WhatsApp kelas kita. Kalian boleh mulai mengerjakannya. Nah, mengerjakannya ini harus secara mandiri ya, harus jujur, tidak boleh bertanya kepada orang lain. Bagaimana anak-anak sudah selesai semuanya mengerjakan soal evaluasinya? Sudah, Bu. Sudah selesai, Bu. Sudah, bagus. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, hari ini kita udah belajar banyak ya, cukup banyak yang kita pelajari pada hari ini. Nah, murid-murid Ibu ada yang bisa menyebutkan nggak ya, hari ini kita udah belajar apa aja? Coba yang bisa menjawab pertanyaan Ibu, boleh raise hand. Lutfita, silakan Lutfita. Baik, Bu. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang dongeng, Bu. Kita juga mencocokkan paragraf dongeng dengan gambar, lalu kita juga menuliskan pesan moral dari dongengnya, Bu. Bagus, Vita. Pintar. Ada lagi yang mau menambahkan? Junior, silakan Junior. Iya, Ibu. Hari ini kita juga menuliskan tentang perbuatan baik sang petani yang ada di dongeng petani yang baik hati. Terus kita juga bermain permainan dan membuat dongeng dari gambar yang ditampilkan oleh Ibu. Bagus, terima kasih Junior, terima kasih Lutfita. Nah, yang disebutkan Junior dan Lutfita ini sudah lengkap ya, anak-anak. Nah, dari semua yang sudah kita pelajari pada hari ini, apakah anak-anak Ibu masih ada yang dibingungkan dan ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Sudah mengerti. Sudah mengerti, Alhamdulillah. Nah, bagaimana perasaan murid-murid Ibu pada pembelajaran hari ini? Apakah semuanya merasa senang? Senang banget, Bu. Berarti semuanya hari ini benar-benar merasa senang ya dan bersemangat pada pembelajaran hari ini. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian LKPD. Ibu akan kirimkan melalui grup WhatsApp ya. Sudah Ibu kirimkan. Nah, LKPD itu nanti dapat kalian kerjakan di luar jam pembelajaran kita hari ini. Dan kalian harus mengerjakannya secara mandiri, tidak boleh bertanya kepada orang lain. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, karena tadi sudah dibuka dengan doa, alangkah baiknya kita tutup kembali dengan doa. Boleh silakan Junior yang bertugas memimpin doa hari ini dipimpin kembali. Baik, Ibu. Yuk teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Junior. Baik, sekian pertemuan kita pada hari ini. Kalian jaga ya kesehatan kalian agar besok pagi kita bisa bertemu dalam keadaan sehat. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Bye. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Hati-hati, Bu.